Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di promosi kesehatan Puskesmas Kampung Baru Padusunan dengan podcast Gemoy Ceria. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit oleh Bapak Ridho Ihsan Syahmi, MEPID. Selamat datang Bapak, kami ucapkan di Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Ya, terima kasih. Baik, nama saya Ridho Ihsan Syahmi dari Direktorat P2PTN Kementerian Kesehatan. Jadi datang sini rencananya dalam kunjungan ya untuk melihat masalah terkait dengan hipertensi khususnya pada Puskesmas Padusunan. Ya, zaman sekarang ini mungkin penyakit kita sudah mulai berkembang. Kebanyakan sekarang penyakit yang tidak menular gitu. Lebih tepatnya banyak penderita hipertensi apalagi di wilayah kerja Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Menurut Bapak, seberapa berpengaruhkah hipertensi terhadap kesehatan dan dampaknya terhadap siklus harapan hidup sekarang ini? Baik. Terkait dengan masalah hipertensi ini tentunya sangat berpengaruh sekali ya, mulai dari kita melihatnya dari siklus hidup saja. Dari siklus hidup mungkin kita melihatnya dari tahap awal kehidupan, artinya dari ibu mengandung sampai nanti melahirkan. Nah, masalah hipertensi kalau tidak ditangani dari awal, tentunya pada ibu yang baru akan mau melahirkan terjadi hipertensi, nanti bisa menyebabkan eklamsi. Nanti bisa salah satunya dampaknya dia bisa meninggal atau anaknya ikut juga meninggal. Terus kalau tidak berhasil ditangani, kemungkinan nantinya bisa lahir anak prematur atau BBLR dan lain-lain. Nah, ini tentunya akan menyebabkan lahirnya generasi-generasi yang tentu akan kurang baik atau kurang kesehatannya tidak kalau tidak di-maintain. Seorang dengan BBLR tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tentunya orang-orang yang dengan lahir prematur, organnya belum terbentuk secara sempurna, dan ini tentunya akan berdampak juga pada produktivitas ataupun kinerja dari organ-organnya tersebut. Nah, pembiayaannya tentu akan lebih mahal bagi mereka yang BBLR ataupun mereka yang tadi lahir prematur. Nah, ini dari segi awal saja. Nah, terus kemudian dari perkembangannya, anak-anak tadi tentunya harus mendapatkan asupan yang lebih lagi ketika dia sudah lahir. Artinya harus ada kos untuk perawatan. Nah, samping itu ketika nanti ada menginjak remaja, orang-orang dengan hipertensi tentunya akan memiliki resiko yang cenderung lebih serius lagi, komplikasi. Yang kita takutkan adalah komplikasi. Mereka dengan hipertensi cenderung akan nantinya komplikasi ke arah bisa organ vital lainnya seperti ginjal, kemudian jantung, kalau otak bisa kena stroke. Kalau ke jantung bisa terjadinya gagal jantung, kalau ke ginjal bisa terjadinya gangguan ginjal kronik atau nanti bisa terjadi cuci darah. Kalau gangguan saraf juga bisa. Jadi banyak hal. Jadi penanganan itu harus dimulai dari dini. Kalau kita sudah ada riwayat peningkatan tekanan darah, maka harus ada upaya selanjutnya. Ada dari pihak ayah atau ibunya hipertensi, nanti bisa jadi keturunannya itu akan hipertensi. Apakah benar atau bagaimana? Ya, kalau terkait dengan hipertensi ada keturunan, itu belum ada yang secara baku ya. Beberapa penelitian mungkin masih terbatas juga menunjukkan berapa persen sih sebenarnya hipertensi itu dari keturunan. Namun dari hasil beberapa studi, pengaruh hipertensi kita menyebutnya PTM ya, jadi PTM. Tidak menyebutnya hipertensi secara khusus. Jadi penyakit tidak menular secara keseluruhan. Itu pengaruhnya pengaruh genetik itu hanya sekitar 10%-an. Nah, 70% itu disebabkan 70-80% disebabkan oleh gaya hidup. Jadi gaya hidup adalah penyebab utama terjadinya penyakit ini. Karena penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah diri sendiri. Karena bukan orang lain yang menyebabkan ataupun bukan dari makhluk hidup lain yang menyebabkan. Nah, sekitar 10%-an lagi itu kira-kira penyebabnya adalah penyakit kita tidak ketahui. Apa triknya yang dari Kementerian Kesehatan ini untuk memberikan trik supaya masyarakat ini patuh dalam minum obat secara teratur gitu?
Baik, sebenarnya yang paling penting itu adalah dia tahu dulu. Setelah dia tahu, dia mau, kemudian dia mampu melaksanakannya. Nah, permasalahannya sekarang seberapa tahukah mereka? Nah, banyak dari masyarakat kita mungkin yang tidak tahu dan banyak termakan isu hoax. Iya, benar. Kita ambil contoh saja terkait dengan minum obat terus-menerus dapat menyebabkan ginjal rusak. Nah, karena itu yang sering terjadi stigma di masyarakat. Rasa takut ya. Ya, rasa takut. Nah, stigma ini yang harus kita atasi. Karena sebenarnya bagi mereka yang sudah terkena hipertensi atau didiagnosis hipertensi, maka ketika tidak minum obat secara teratur, tentu tekanan darahnya menjadi tidak stabil. Nah, ketidakstabilan tekanan darah ini akan berpotensi merusak organ lainnya. Salah satunya tadi, kalau dia mau menyerang ke organ ginjal, maka nanti ginjalnya bisa rusak. Penerusnya menjadi rusak seperti itu, sehingga nantinya bisa gagal ginjal. Gagal ginjal otomatis akan cuci darah. Nah, resikonya lebih besar kan. Nah, kalau misalnya larinya ke jantung, nah, ketika lari ke jantung disertai dengan adanya diabetes mellitus, tentu akan menyebabkan terjadinya gagal jantung atau serangan jantung. Nah, kalau ke otak, nanti bisa terjadinya stroke. Jadi akibatnya cukup fatal. Nah, yang harus ditekankan itu, masyarakat harus tahu dulu kenapa penting minum obat. Minum obat pentingnya adalah untuk mengendalikan tekanan darah. Tekanan darah kita itu normalnya adalah terkendali 120/80 mm Hg. Nah, batas maksimal atasnya itu sesuai dengan pedoman hipertensi baik itu di dunia ataupun di Indonesia, batasannya itu di bawah 140/90 mm Hg. Nah, batasan ini yang harus kita jaga jangan sampai kita terkena. Nah, setelah masyarakat tahu, tentu dia akan mau nantinya untuk mengendalikannya. Dalam arti kata mulai mengontrol makanannya kalau sudah terkena ya. Kalau dia belum terkena, otomatis dia akan mau untuk melakukan screening setiap tahun sekali, 1 tahun sekali minimal, atau bagi mereka yang sudah terdiagnosis melakukan pengecekan kembali minimal 1 bulan sekali. Nah, ketika mereka sudah tahu, maka nantinya akan mampu melakukannya itu secara terus-menerus. Nah, terus-menerus ini tentunya harus ada konsistensi. Konsistensi itu tidak bisa dimulai hanya dari diri sendiri, harus ada dukungan keluarga. Jadi, tadi dukungannya tidak hanya keluarga, berarti tenaga kesehatan juga mendukung, keluarga mendukung, dan dirinya mendukung. Jadi, 3 komponen ini harus penting. Oke, baik Pak Ihsan. Tentang adakah penguatan dari Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan keberhasilan program PTM khususnya hipertensi di Puskesmas? Program penguatan dari program sendiri kita dari Kementerian Kesehatan, karena kita mengacunya kepada rencana strategis nasional, mana kita ada program screening prioritas, PTM prioritas, di mana salah satunya adalah terkait dengan hipertensi, kemudian terkait dengan obesitas, DM, dan salah satunya juga terkait dengan screening komplikasi seperti stroke dan jantung. Nah, di samping itu kita juga memiliki amanat instruksi dari Presiden, instruksi nomor 1 tahun 2017 terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat, di mana ada beberapa komponen yang menjadi tugas yang harus kami laksanakan. Salah satunya terkait dengan deteksi dini, kemudian konsumsi sayur dan buah, dan aktivitas fisik. Di mana mungkin dari Kementerian Kesehatan akan bermain lebih ke deteksi dininya. Nah, deteksi dini itulah salah satu penguatan. Iya, bentuk penguatan. Salah satu pilar utama kalau kita bilang, karena PTM itu sendiri kalau bisa dibilang tidak memiliki gejala yang khas. Nah, gejalanya ini yang tidak khas menimbulkan banyak orang terlena, tidak tahu bahwa mereka sudah terkena. Maka salah satu upayanya yang bisa kita lakukan adalah melakukan screening. Screening adalah salah satu upaya untuk menemukan atau mendiagnosis atau menemukan awal orang yang beresiko terkena PTM tadi. Apakah itu nantinya bisa hipertensi, DM, dan seterusnya. Karena kalau tidak diukur, ya tidak tahu. Ya kan? Karena memang PTM itu hampir 95% itu tidak ada gejala. Dan kalaupun sudah bergejala, artinya sudah masuk ke tahap
lanjut, artinya sudah masuk ke tahap diagnosis gitu. Oke, ini seksi terakhir ini Pak Ihsan. Pesan dan kesan terhadap Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Kalau melihat kepada yang sudah dikerjakan, ini sudah cukup baik ya. Artinya teman-teman di Puskesmas Kampung Baru Padusunan sudah memiliki inovasi, ada cara-cara tersendiri untuk mendekati masyarakat. Mungkin salah satunya nanti dengan podcast ini bisa mengedukasi lebih banyak ke masyarakat. Terus yang kedua, kalau melihat struktur dari bangunannya, saya terkesan di situ ada ruang bermain, kemudian ada pendukung lainnya yang menyebabkan orang mungkin lebih betah untuk datang ke sini, sehingga ya mungkin pelayanannya lebih baik lagi. Terus yang ketiga adalah beberapa yang ditangkap di sini adalah memiliki dokter. Dan salah satunya kan dokternya itu harus kompeten ya. Dan mungkin yang nantinya yang saya harapkan adalah dokter-dokter tadi yang bisa membantu untuk masyarakat lebih baik lagi, baik itu dari segi pelayanan ataupun pengobatan. Oke, terima kasih banyak Pak Ihsan atas waktunya dalam podcast Gemui Ceria hari ini. Kami dari Promosi Kesehatan Puskesmas Kampung Baru Padusunan dalam acara podcast Gemui Ceria beserta dari Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit undur diri, kami pamit. Mudah-mudahan acara ini, podcast ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Puskesmas Kampung Baru Padusunan melayani dengan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.